Makanya ayolah kita perhatikan. Ayo, masih banyak tuh ustadz-ustadz yang naik motor. Masih banyak ustadz-ustadz kampung-kampung naik sepeda. Kenapa nggak kita pikirkan bagaimana nasib mereka? Mereka yang mengajarkan anak-anak kita. Mereka yang mengajarkan kita, mereka yang mengajarkan anak kita. Saya pernah katakan, miris kita melihat bagaimana zaman kita sekarang. Saya sangat miris. Pandangan masyarakat melihat ustadz-ustadz. Kalau ada ustadz naik mobil Alphard misalnya, kalau ada ustadz naik Pajero, naik Fortuner, ini orang bilang, orang-orang masyarakat bilang, ustadznya nggak zuhud, ustadznya nggak tawadhu, ustadznya cinta dunia. Tapi kalau ustadznya naik Astuti, naik sepeda, naik motor butut, oh ini tuh lah ustadz ini masya Allah kemana-mana dia naik butut, naik sepeda butut, naik motor butut. Kesannya kalau harus mau jadi ustadz harus jadi orang miskin. Kalau jadi yang agak kaya dibilang cinta dunia. Kalau ustadz terima amplop, wah ustadznya nggak ikhlas, ustadznya terima imbalan. Akhirnya sebagian ustadz takut dibilang nggak ikhlas, nggak terima amplop, hidupnya melarat, hidupnya susah. Ya, dibilang lagi nanti orang awam bilang lagi, kasihan juga ustadz itulah, udahlah nak kau nggak usah jadi ustadz lah, nanti kayak gitulah ustadz jadi, nasib kau kayak gitulah melarat. Saya tidak berbicara masalah amplop boleh atau tidak. Yang saya memang tekankan adalah, saya juga nggak suka kalau memang ada ustadz yang menentukan tarif, itu nggak suka. Kamu kalau mengundang saya berbicara mau berapa menit, setengah jam sekian, 1 jam sekian, 1,5 jam sekian, 10 jam sekian. Mau kamu ngomong aja sampai orang udah nggak ada lagi, nggak apa-apa, sekian. Ustadz bertarif, nah kita nggak cocok. Ini agama bukan untuk dijual. Ini agama bukan untuk dagang. Tapi mohon maaf, kalau kita mau ngasih kepada ustadz amplop, hadiah yang tanpa dia tentukan, seikhlasnya kita, bukankah itulah rezeki daripada Allah melalui kita untuknya? Itu kan rezeki. Sebagaimana orang mungkin tiba-tiba ngasih uang untuk kita, itu kan rezeki Allah yang dititipkan daripada orang lain. Makanya ayolah kita perhatikan. Ayo, masih banyak tuh ustadz-ustadz yang naik motor, masih banyak ustadz-ustadz kampung-kampung naik sepeda. Kenapa nggak kita pikirkan bagaimana nasib mereka? Mereka yang mengajarkan anak-anak kita, mereka yang mengajarkan kita, mereka yang mengajarkan anak kita. Mudah-mudahan mereka sabar terus dengan kesusahan mereka. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, Allah maha membolak-balikkan hati manusia. Dibuat mereka udah nggak sabar lagi dengan susah mereka, akhirnya mereka cari dunia. Mereka sibuk dengan kerjaan mereka sibuk dengan dagangan mereka tinggalkan mengajar. Mau belajar sama siapa kita? Oleh sebab itu, Allah itu sebenarnya udah bagi-bagi. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang alim, ada orang jahil. Ada yang petani, ada yang pedagang. Ada yang mengajar, ada yang diajar. Maka sinkronkanlah. Yang kaya perhatikan yang miskin, yang alim perhatikan yang jahil, yang mengajar, yang diajar perhatikan juga yang mengajar.